nggak ada yang lebih penting dibandingkan cerita tentang cinta segitiga yang konon katanya ini melibatkan diduga di sini perselingkuhan yang disangkal oleh Ahmad Dhani. Konteks dari semua ini adalah Ahmad Dhani hidup bahagia dengan Maya, terus kemudian datanglah Mulan Jameela yang merebut suaminya itu tadi. Bahwa Maya Estianty menganggap ini semua itu santai. Bahkan dia mengutilisasi itu. Ahmad Dhani sebenarnya masih mencintai Maya Estianty. Jadi ingin saya tegaskan di sini, pengalaman saya membaca tarot bahkan sebenarnya lebih dari 20 tahun itu profesional. Oke semuanya, kembali lagi bersama TV Jawa. Jadi di video kali ini kita akan melihat terawangan dari Bang Denny Darko ini teman-teman, terkait kelanjutan hubungan antara Ahmad Dhani, Mulan Jameela, dan Maya Estianty. Ini perseteruannya sangat luar biasa ini teman-teman. Kita akan coba melihat dari kartu tarot Bang Denny seperti apakah kelanjutan perseteruan mereka. Langsung aja kita gas sekarang. Sekarang kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kalian merasa jengah nggak sih dengan pembahasan antara Ahmad Dhani, Maya Estianty, Mulan Jameela, yang ini satu hal yang sudah terjadi belasan tahun yang lalu tapi masih dibahas hingga ke pernikahan anaknya di hari-hari belakangan ini? Rasanya kayak nggak ada yang lebih penting dibandingkan cerita tentang cinta segitiga yang konon katanya ini melibatkan diduga di sini perselingkuhan yang disangkal oleh Ahmad Dhani. Apa yang akan terjadi berikutnya dan mengapa ini penting buat kalian, terutama kalian yang selama ini mempertanyakan cinta dari pasangan kalian? Akankah kalian akan bertemu pasangan seperti Ahmad Dhani bagi Maya Estianty, atau bertemu seorang seperti Irwan Musri yang kata netizen meratukan Bunda Maya? Antara ini kan perseteruannya sebenarnya semakin ramai karena sempat mampir di podcast Denny Sumargo, Mas Ahmad Dhani. Nah yang jadi masalah Mas Ahmad Dhani ini tuh selalu bilang bahwasanya ya beliau ini cuma mengungkapkan fakta, apalagi Bunda Maya sendiri udah sering mengungkit atau mungkin berbicara itu di podcast berulang-ulang kali gitu. Nah menurut Mas Denny Darko seperti apa? Jadi ada 3 orang buta yang berjalan di hutan. Mereka akhirnya ini kan berjalan bersama. Mereka berjumpa dengan satu benda di situ. Nah, orang buta pertama bilang dia ini menemukan sebuah pohon karena dia merasakan dahan yang dipegang, batang pohon yang dipegang di tangannya dia. Nah orang kedua yang ada di sebelahnya itu ketakutan karena dia merasa memegang ular yang bergerak-gerak. Dan dia megang seperti ini. Nah satu orang lagi dia itu merasakan memegang sebuah ranting yang kira-kira kalau boleh dibilang pegangnya seperti ini, sebesar ini. Nah pada kenyataannya mereka semua ini ternyata memegang bagian dari seekor gajah. Si yang mengira pohon memegang kakinya, yang dikira ular itu memegang ekornya, dan yang dikira ranting atau dahan ini memegang belalainya. Nah mungkin kalau mau ditambahkan ada lagi yang mengira itu adalah pohon pisang karena memegang si telinganya itu tadi. Jadi saya ingin katakan bahwa apa yang dikatakan Ahmad Dhani itu adalah fakta menurut pengertiannya dia. Nah apakah sesuai dengan pengertian Maya? Ya tentu saja akan berbeda. Nah tapi dengan memagnifikasi dan terus kemudian menceritakan ini berulang-ulang, apalagi menganggap ini adalah sebuah hal yang menjadi respons dari sesuatu yang dilakukan oleh lawan komunikasinya, ini jadi sesuatu yang jadi rumit karena melibatkan emosi dari para netizen yang masih menganggap konteks dari semua ini adalah Ahmad Dhani hidup bahagia dengan Maya, terus kemudian datanglah Mulan Jameela yang merebut suaminya itu tadi. Tapi tindakan Mas Dhani ini kayaknya nggak bakal berhenti mungkin sampai dirinya dia puas, karena menurut Mas Ahmad Dhani sendiri beliau sendiri ini mengunggah konten seperti itu aja nggak atas persetujuan Mulan. Iya, kalau saya kira sih ada tujuan ya. Apakah dalam waktu dekat Mas Dhani akan konser atau apa? Tapi saya mengira bahwa
ini itu nggak akan sampai ke akhir tahun kok. Ini hanya dalam hitungan minggu dan ini semua akan mereda. Kecuali kalau anaknya harus tiba-tiba nikah lagi. Atau, nah ini terjadi satu hal yang akan terjadi nanti. Saya akan ceritakan nanti. Tapi pada akhirnya juga Bunda Maya sampai hari ini nggak memberikan klarifikasi apa-apa. Justru dia membuat konten yang isinya ya cuma menjawab-jawabkan netizen aja. Seakan-akan orang mengira dia akan menjawab, ternyata enggak. Tapi kita akan tahu bahwa Maya Estianty menganggap ini semua itu santai. Bahkan dia mengutilisasi itu. Dalam artian kalau dia memang marah, dia akan diam. Tidak melakukan apa-apa. Tapi dia akan membuat lucu dengan melakukan clickbait itu tadi. Apakah ini Maya Estianty cari duit? Nggak sebanding dengan apa yang sudah dimiliki oleh Maya Estianty. Tapi kepuasan saat dia itu, nih, lu nunggu jawaban kan? Gua kasih nih. Ya, jawabannya cuma segitu aja gitu. Jadi kalau menurut saya sih, ini dianggap ringan oleh Maya Estianty. Jadi makanya tadi saya katakan ini akan nggak akan berangsur menjadi sesuatu yang buruk karena Maya Estianty itu nggak ngeladeni. Jadi kalau kayak petinju itu saling serang perang urat syaraf, tapi yang satunya santai. Jadi kan nggak akan ada sebuah tindakan resiprokal di situ. Dengan Mbak Maya ini nggak meladeni, berarti kasus ini nggak akan semakin panjang. Enggak. Ini dalam hitungan minggu ini akan selesai. Tapi apakah Mas Ahmad Dhani ini pada akhirnya juga akan membongkar fakta lainnya yang dia bilang saya juga masih ada sebenarnya yang lainnya? Nah, saya katakan Ahmad Dhani sebenarnya masih mencintai Maya Estianty. Jadi ingin saya tegaskan di sini, pengalaman saya membaca tarot bahkan sebenarnya lebih dari 20 tahun itu profesionalnya. Saya menjumpai bahwa kenyataan pria itu bisa mencintai lebih dari satu wanita dengan amount of love atau cinta yang kadarnya itu sama. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan seorang wanita. Dalam sejarah pria itu melakukan hal itu tadi, dan memang secara fisiologi atau naluri ya, laki-laki ini tadi dia memang bisa melakukan hal itu tadi. Nah, saya melihat bahwa dari awal perceraian dan sebagainya, Ahmad Dhani ini sebenarnya enggak move on dengan ini semua, dan rasa cintanya ini tentu saja didasari juga dengan bahwa cinta kepada Maya Estianty ini adalah cinta yang dia dapatkan waktu dia masih remaja, sangat muda, dengan kenangan-kenangan yang saya pikir itu indah, menelurkan semua lagu Dewa yang ada, yang kalau saya boleh bilang kalau nggak ada Maya Estianty, Dewa ini mungkin nggak akan pernah ada, dan ini nggak akan mungkin bisa dibandingkan dengan perasaan cintanya kepada Mulan Jamila sekalipun. Nah, makanya dia saat ini pun itu terkesan tidak bisa move on dengan apa yang terjadi. Tapi kan Mas Dhani ini udah ngunggah 2 konten ya total. Akankah akan ada konten susulan lain? Kalau itu ada, tapi saya melihat bahwa konten ini itu nggak akan sampai dia akan bilang nih ada hubungan terlarang dengan pria lain dan sebagainya. Saya mengira Ahmad Dhani tidak akan sebodoh itu mengunggah sesuatu yang jadinya malah akan menjadi, kalau saya kira itu bisa dikategorikan, kalau ternyata buktinya ini nggak kuat, itu dugaannya bisa penyebaran berita bohong atau perbuatan tidak menyenangkan seperti itu. Dan ya dia harus menjaga dan kehormatannya dia, istrinya yang juga wakil rakyat. Jadi kalau saya kira dia tahu kapan dia harus bermain dan dia tahu pagar dan pinggir jurangnya ini di mana. Tapi di satu sisi kalau kita bilang juga Mas Ahmad Dhani itu juga apa ya bahasanya, bilang dia ini kayak pengen di podcast saya masih pengen jelek-jelekin Mbak Maya, cuman dia secara halusnya atau satirnya mungkin kayak kenapa banyak netizen Indonesia yang mendukung Bunda Maya, karena mereka tuh nggak punya logika, nggak berpikir secara logis. Nah, betul. Kenapa seorang laki-laki menceraikan perempuan, itu di dalam hukum Islam sudah jelas. Nah, ini mengarahnya dia kayak memutarbalikan fakta gitu loh, maksudnya yang orang-orang tahu, ya kita nggak tahu ya kebenaran seperti apa, cuma maksudnya yang orang-orang tahu bahwasanya dia yang dengan kehadiran Mbak Mulan di situ akhirnya cerai, cuman Mas Dhani ini seolah-olah kayak oh ini Maya lo yang begitu juga gitu. Iya, tapi kan kita tidak bisa menyampingkan satu dugaan juga bahwa seseorang seperti Ahmad Dhani ini itu juga memiliki cerita dengan versinya dia sendiri. Tapi saya melihat ini sebenarnya adalah sebuah upaya yang keras untuk menunjukkan kalau dia benci sama Maya. Yang ini hanya malah membuktikan sebaliknya, dia masih sangat peduli. Dan dengan cerita yang tadi dikatakan dan dia sampaikan bahwa ya dalam hukum Islam itu kalau sudah diceraikan dan bagaimana, ini hanya menunjukkan ya
bahwa ini sesuatu yang ingin dia sampaikan, itu alasannya. Padahal kalau saya boleh katakan, sebenarnya yang saya pernah dengar itu, bisa saja ini salah. Ahmad Dhani itu meminta izin untuk beristri 2, tapi Mayani nggak kasih. Nah jadi kan dalam awalnya Ahmad Dhani itu dia ingin menceraikan Maya Estianty. Dan saya merasakan itu yang sebenarnya mengawali ini semua. Kalau terus ternyata berikutnya ada kejadian-kejadian dengan fakta yang versinya Mas Dhani ini, itu kan bisa saja sesuatu yang diartikan dari kacamata beliau, tapi kenyataannya tentu saja akan berbeda dari kacamatanya Maya Estianty. Kalau diduga ingin memutarbalikkan fakta, ya saya pikir ini bukan sebuah upaya memutarbalikkan fakta, karena fakta di mata Ahmad Dhani dan Maya Estianty ini berbeda. Satu lagi tadi, bahwa netizen di Indonesia ini tidak menggunakan logika, ya mereka menonton kontennya Mas Ahmad Dhani dan Mbak Maya Estianty ini memang bertujuan untuk mengolah emosi dan rasa yang mereka miliki. Dan for your info juga penontonnya mungkin 90% lebihnya ini adalah wanita. Jadi kalau pria mungkin nggak pengen akan nonton hal seperti itu yang dia dianggapnya sama seperti Ahmad Dhani bilang, ini remeh. Kenapa sih masalah sudah lalu kok terus harus dibahas sampai sekarang? Tapi for your info, mungkin kalau boleh dibilang 20-30% pasien ramal tarot saya yang menelpon dan juga konsultasi kepada saya, itu adalah orang-orang yang masih ingin tahu kabar mantannya, walaupun mereka saat ini sudah bahagia dengan pasangannya. Buat apa kalian semua para wanita masih pengen kepoin mantan kalian? Apa mereka nggak berhak untuk bahagia? Apa mereka juga harus menderita seperti itu? Tapi ya tadi seperti saya katakan, para wanita ini memang menonton cerita seperti ini untuk mengolah emosi. Maka saya katakan, sekeras apapun Ahmad Dhani membeberkan fakta, tidak akan menjernihkan atau membuat baik namanya yang jelek dan dianggap melakukan perselingkuhan, dianggap kalau kita bilang itu menceraikan Maya Estianty, dan ya akhirnya Maya Estianty terus kemudian diceritakan nggak bahagia sampai akhirnya berjumpa dengan Irwan Gusman. Di satu sisi, kenapa juga pada akhirnya ya Mbak Maya lebih memilih untuk bikin konten clickbait tentang ini? Apakah berarti Mbak Maya juga bisa dibilang menikmati engagement yang ada gitu? Saya punya satu teman yang ini kayaknya adalah head kontennya Bunda Maya, ini kayaknya ulahnya dia deh, bukan Maya Estianty. Ya ini dugaan saya ya, tapi saya nggak mau suzon, cuman Maya Estianty ini kalau menurut saya dia tuh sangat slow kayak menghadapi ini semua. Bahkan makanya dia pun kayaknya ya sudah nggak apa-apa bikin konten, tapi akhirnya kontennya jangan mengarah ke sana ya, karena saya sih melihat bahwa sepertinya Maya Estianty ini tahu kalau diladeni malah semakin dati. Kalau orang Jawa bilang seperti itu, malah akan semakin menjadi-jadi. Jadi dia melakukan itu, tapi setelah ditonton ya mungkin kadarnya cuma 5% dari keseluruhan konten. Oke. Sorry kalau spoiler. Di satu sisi juga kita bisa bilang bahwa Mas Ahmad Dhani ini kan masih menggebu-gebu ya di podcastnya Mas Densu juga. Cuman dia juga sempat spill atau spoiler beberapa konten zaman dulu perseteruan dia sama Bunda Maya ini juga ternyata dilatar belakangi oleh beberapa kantor berita gitu, atau mungkin memang sengaja dibuat untuk konten. Ada arah kemana itu maksudnya Mas Denny Darko menurut Mas Denny? Iya, dia itu sepertinya ingin menunjukkan, ini koreksi kalau saya salah ya, bahwa jangan nyalain gue juga loh, Maya ini juga salah. Jadi dia nggak ingin buktikan kalau dia bersih, enggak. Tapi Maya itu nggak sesuci yang kalian itu pikirkan. Saya melihat itu kira-kira yang ingin disampaikan oleh Mas Ahmad Dhani, dan membuat dia nervous sampai harus seruput minumannya 20 kali itu kalau saya hitung di situ. Sedangkan Densu cuma 2 kali kalau nggak salah. Saya pernah podcast di tempat itu lumayan sejuk dan nggak ada yang akan membuat kita haus dalam durasi 1 jam atau kurang gitu. Jadi kalau saya kira Ahmad Dhani ini benar-benar mempersiapkan untuk podcast di situ dengan pakaiannya, dengan semua persiapannya, dan sepertinya juga pertanyaannya dia sudah anticipate, sudah mengira-ngira dulu akan seperti apa. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ya dia itu di sini ingin yang diserang itu bukan Maya Estianty, yang diserang itu adalah netizen yang mengangkat-ngangkat Maya Estianty dan merendahkan dia. Jadi sasarannya itu bukan Maya Estianty. Padahal di satu sisi yang kita lihat sebuah nggak sinkronan ya, Mas Ahmad Dhani bilang dia udah bully proof, maksudnya kebal terhadap bulian. Cuman kalau kita lihat dari responnya dia juga, dia seolah-olah ini justru malah apa ya bahasanya,
nggak terima netizen ini banyak yang membela Bunda Maya. Terus dia nggak akan datang ke Densu, dan Densu itu adalah orang yang cover both sides. Jadi dia pasti menghubungi Maya Estianty juga. Kalau dia menerima Ahmad Dhani, memberikan kesempatan untuk Maya juga ada di situ. Saya yakin sepertinya sudah ditelepon tapi menolak. Jadi kalau saya kira di sini ya, yang terjadi di sini adalah bukan Ahmad Dhani versus Maya Estianty, melainkan Ahmad Dhani versus netizen yang selama ini Masya Allah diratukan oleh seorang Irwan Musri, Masya Allah istri dan ibu yang solehah akhirnya mendapatkan sesuatu yang selama ini dia berhak untuk dia dapatkan. Itu kayaknya yang diserang oleh Mas Dhani. Nah ini kan juga Mas Dhani sempat bilang bahwasanya terkait anak-anak ya, anak-anak kenapa nggak ada yang belain Bunda Maya di saat Mas Dhani ini? Karena anak-anaknya ini laki-laki semua, dan kecuali ini saya aja ngomong gini ini rasanya aneh karena ini hal yang remeh gitu loh. Karena kebetulan konten saya isinya begini dan harus mengedukasi kaum wanita. Karena banyak orang-orang yang nggak bisa saya juga bantu karena ya banyak yang nelpon minta dibukakan kartu, tapi ya memang kalau dibukakan kartu ada sebuah biaya di sini. Nah saya secara free-nya itu mengajak kalian semua untuk mempelajari dan melihat pengalaman dari para artis ini tadi. Nah saya sendiri sebenarnya nggak punya ketertarikan. Saya membahas ini hanya agar bisa menyelamatkan semakin banyak wanita yang mungkin saja di sini bertanya-tanya tentang dia harus bagaimana dalam hidupnya. Nah berkaitan dengan ini, saya berpikir ya 3 anaknya pun ini sama kayak Maya Estianty. Ya elah, kenapa sih sampai sekarang nggak kelar-kelar gitu loh? Dia pun pasti akan bertanya-tanya, bapaknya ngapain sih harus begini lagi? Dan ya apa ya, kalau menurut saya kali ini saya nggak bisa ngomong lebih jauh lagi karena ya 3 anak ini tadi memang mereka melakukan sesuatu yang harus mereka lakukan, ya diam. Walaupun kalau misalkan mau membela pun Ahmad Dhani juga udah sempat mengklarifikasi bahwasanya ya mereka juga selama ini diam di saat dirinya dia sebagai bapak mereka selalu diomongin sama Bunda Maya lah gitu bahasanya. Ya karena tadi itu anaknya ini nggak mau kedua orang tuanya ini terus sampai bermusuhan terus sampai akhirnya harus memilih. Mereka pengen ya sudah, toh juga akhirnya sudah menikah. Si Maya dan Irwan Musri hidup berbahagia dengan uang yang mereka miliki, jalan-jalan ke seluruh dunia. Tapi kalau kita bicara tentang Ahmad Dhani dan juga Mulan Jamila diberikan anak, itu kalau menurut saya lah ya, dan mohon maaf kalau di sini saya terpaksa akan dihujat gitu, punya 2 anak itu melebihi dikasih 100 mobil senilai 6 miliar seperti Maya Estianty. Jadi kalaupun mau di sini itu iri, Maya Estianty bisa saja iri dengan Ahmad Dhani juga. Anak tuh, 2 orang. Itu buah hati gitu, dan mereka masih berbahagia dan karir mereka masih bagus. Berhenti jadi penyanyi, jadi wakil rakyat. Kalau saya pikir ini sesuatu yang coba hitung sendiri deh. Tapi antara Mas Ahmad Dhani sama Maya ini berarti akan berakhir cuman hanya untuk menarik engagement aja dan gak bakal masuk ke ranah hukum atau ada? Saya pikir enggak karena satunya ini ngotot, satunya lagi kalem. Kenapa Mas Denny Darko begitu yakin Mas Ahmad Dhani ini belum move on atau gagal move on? Ya karena itu tadi, kalau dia sudah move on, dia nggak akan ambil pusing dan membiarkan ini semua. Karena seperti tadi saya sudah katakan, kalau kita melihat ini dari sudut pandang yang kita mau fair, ini dua-duanya sama-sama bahagia. Allah Tuhan Yang Maha Esa itu sangat-sangat memberikan kasih dan berkahnya kepada 2 orang ini tadi. Maya Estianty diberikan suami yang meratukan, versi kalian semua, tiba-tiba itu ya, kalau orang lain itu tuh dibeliin martabak ya kan istrinya, atau kalau misalkan agak kayaan dikit dibeliin tas misalkan atau sepatunya juga sepatu Onit suka Tiger atau apa. Ini tiba-tiba dibeliin Range Rover 6 miliar itu kan ya. Dan kebayangkan nanti akan lebih banyak lagi. Maya Estianty sudah happy. Ahmad Dhani menikah sama Mulan Jamila dikasih 2 anak. Saya aja cuma punya 1 anak, itu nunggunya lama. Ahmad Dhani 2 anak. Itu kan sesuatu yang coba kalian cerita komen di sini yang nikah nggak dapat anak atau berusaha banget sampai bayi tabung dan sebagainya. Ini kalau menurut saya Ahmad Dhani itu dengan dia memperkarakan ini semua, kalau bukan karena dia itu masih menyayangi Maya Estianty, apa? Iri. Kalau saya bilang enggak. Punya 2 anak loh.
Ini nilainya tadi saya katakan 100 Range Rover 6 miliar pun itu nggak akan bisa ngebeli satu anak. Jadi kalau saya kira dua-duanya ini sudah bahagia. Sehingga kalau Ahmad Dhani masih memperkarakan, apalagi alasannya kalau bukan masih cinta. Ayo Mas Dhani kalau mau berdebat sama saya yakin dia pasti akan masih sayang. Dan sayangnya ini diungkapkan dengan itu tadi, belum bisa move on. Sehingga dia merasa diperbandingkan atau apapun yang dia ingin buktikan ini tadi. Mungkin dia nggak sadar dengan perasaannya. Mungkin dia merasa dengan netizen quotes on quotes membuli dia harus melakukan ini. Tapi ya orang jatuh cinta pun kadang-kadang kan nggak sadar. Dan mereka akhirnya melakukan hal-hal yang bodoh. Apakah kalian juga termasuk yang masih cinta terus melakukan hal yang bodoh? Dan kalian merasa harus berkonsultasi dengan seseorang, tapi kalian bingung dengan siapa. Saya akan jaga rahasia kalian, hubungi nomor 2 sini, sehingga saya bukakan kartunya dan melihat akan seberapa jauh kebodohan kalian. Bukan, akan seperti apa kisah cinta kalian ke depannya nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan Oke semuanya, mungkin video kali ini cukup di sini dulu saja. Yang baru bergabung di TV Jawa juga jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video TV Jawa selanjutnya.